Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat walafiat hari ini ya, Prof. Alhamdulillah. Tidak hanya sehat tapi sangat sehat. Sangat sehat ya, Prof. Masya Allah. Tidak hanya senang tapi sangat senang. Bahagia, senang. Karena apa ya? Karena saya masih diberi kesempatan Allah untuk berbicara tentang sesuatu yang bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Masya Allah. Lalu Anda juga bersenang juga, toh. Anda masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bekerja, mencari nafkah. Masya Allah. Subhanallah. Mencari nafkah itu nggak main-main loh. Orang berperang itu kan pahalanya besar, tapi tidak bisa mengalahkan pahalanya orang mencari makan. Karena itu mempertahankan nyawa itu kan penting. Yang kedua bekerja. Maka saya menyapa dulur-dulur yang lagi menjadi menjual jasa angkutan online, lagi mengangkut barang-barang di pasar, satpam yang di telinganya dipasang radionya dipasang, pom bensin yang diputar, ini hari ini diputar ya. Ada ibu-ibu yang lagi masak itu diletakkan di dapur. Nah, semuanya itu jangan dikira pekerjaan biasa. Itu pekerjaan yang luar biasa dan Allah senang karena satu, kita tidak menjadi orang yang mengemis-ngemis ya. Masya Allah. Yang kedua, kita yang ibu-ibu yang masak-masak itu kan berarti menyiapkan anak supaya tidak kekurangan gizi. Kalau kekurangan gizi kan nanti tidak bisa cerdas. Lalu ada yang sekarang bekerja mengobati orang, coba ya di rumah sakit, ya. Di macam-macam lah, pokoknya kerjakan sesuatu selama tidak dosa, itu pekerjaan yang mulia dan pekerjaan yang disenangi Allah. Fil harokah al barokah, gerakkan badanmu dan disitu nanti Anda akan memperoleh berkah untukmu. Allah memberikan berkah untukmu. Nah, sebelum saya lanjutkan, pemirsa, saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri walaupun terlambat ya. Minal aidin. Mudah-mudahan saya yang Mas Ishak yang di radio ini dan juga seluruh pemirsa dan pendengar ini minal aidin, orang yang semula kotor menjadi bersih. Amin ya Allah. Yang semula jauh sekarang al-aidin, menjadi orang yang kembali kepada Allah. Amin ya Allah. Tobat itu kan artinya kembali. Asalnya kita kan jauh karena kita kurang pahala, ya, jauh. Sekarang aidin, senanglah kita menjadi orang-orang yang kembali kepada kesucian. Wal faizin, kita akan menjadi orang-orang yang ya senang, keluarganya utuh kembali, yang konflik menjadi rukun kembali, itu faizin, yang semula putus asa sekarang menjadi bergembira karena diberikan support oleh teman-teman. Masya Allah. Faizin. Mengapa itu minal aidin wal faizin? Iya, karena kita melakukan puasa 30 hari loh, ya. 30 hari itu tidak pendek, ya. Umpamanya kita, mohon maaf saja ya, hanya bisanya itu ya tidak makan, tidak minum saja, tetap diberi pahala Allah, walaupun itu melakukan dosa. Masya Allah, walaupun melakukan dosa. Nah iyalah, dia itu meninggalkan makan dan minum karena Allah kok. Cuma pahalanya tidak sebesar kalau orang itu bisa meninggalkan perbuatan yang buruk, perkataan yang tidak baik. Masya Allah. Pastilah. Masa orang tidak makan dan minum karena Allah itu udah diberi apa? Nah, bagaimana hadis yang mengatakan orang itu dianggap tidak puasa
bagi yang puasa tetapi tidak puasa mulutnya itu. Yaitu artinya orang itu tidak dipandang puasa yang sempurna. Tidak sempurna ya Prof ya kalimatnya. Masya Allah. Lah dia urusan dia tidak sholat momennya gitu. Loh kan itu urusan sholat ya urusan tersendiri sholat. Masa ada itu apa itu aturan bahwa puasa itu harus sholat itu enggak ada. Al-Faizin. Mengapa kok kita Al-Faizin sukses? Nah, karena kita ini didoakan orang. Masya Allah. Lalu kita sudah bermaaf-maafan. Begini loh Mas ya. Kalau rumah tangga itu suami sudah memaafkan istri, istri memaafkan suami, ya sudah selesai itu urusan. Selesai ya Prof? Selesai. Walaupun nggak dirinci masalahnya. Tidak usah, itu sudah dimaafkan. Pak, saya minta maaf ya. Iya, maaf saya sendiri ya banyak kesalahan. Selesai. Nah, ketika selesai itu melihat anaknya melihat bapak ibunya sudah akrab rukun itu, lah anaknya ceria tuh. Masya Allah. Kamu kok ceria sekarang kamu sekolah? Iya, bapak ibuku sekarang sudah rukun kembali. Kemarin itu ya ada banting HP dan sebagainya. Sekarang enggak. Masya Allah. Nah, itu lingkup kecil ya. Sekarang kalau tetangga yang asalnya itu gara-gara parkir mobil yang menutup pintunya geger ya, sekarang sudah minta maaf. Sama-sama. Ya selesai itu. Selesai. Masya Allah. Selesai. Selesai. Tuh. Satu RT kumpul, kemudian ya nyanyi minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin dan seterusnya. Ya selesai itu. Selesai. Masya Allah. Selesai. Ya kemarin ada 01 terus apa 02 03 ya. Nah sekarang kan sudah 00. Orang minta maaf kan 00. Oke 00 ya. Artinya 0 kesalahanmu pada saya anggap 0, kesalahanku padamu mohon dianggap 0. Ya selesai. Kesalahanmu ya 0. Ya urusan di Mahkamah Konstitusi ya enggak apa-apa jalan terus, tapi kita 00 ya tenang-tenang saja. Ya, gitu. Itu makna lebaran. Jadi lebaran itu betul-betul ini. Nah, ada juga yang mengartikan ini terus lanjutnya ya la taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terimalah. Terimalah ya Allah sudah. Terus di sana juga taqabbal mendoakan sama dengan iya ya Allah terimalah. Yang sana terimalah ya Allah, yang sana terimalah. Aduh. Senang. Maka lebaran ini gunakan sebagai awal untuk hidup yang lebih damai, lebih senang gitu ya, lebih tenang, senang pokoknya senang ya. Ini selalu saya tekankan untuk senang ini. Nah kemudian taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Baik. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengembangkan kedamaian ini tidak hanya sekarang. Tidak sekarang. Nah kok bisa begitu? Iya. Damai, senang, ya, rukun, guyub nasional. Ini kenikmatan besar loh. Masya Allah, kenikmatan yang besar ya. Masya Allah, kenikmatan besar. Rumah tangga, suami mijeti istri, istri mijeti suami, ya itu damai itu. Ya. Anak rebutan mijeti kaki ibunya karena capek masak seharian, ya itu bahagia. Coba itu kalau difoto, jangan sini, itu enak, iya itu, aduh ya itu enak, loh senangnya, ibu senang, anak senang, malaikat senang, Rasulullah senang, Allah Subhanahu wa Ta'ala senang. Nah kalau Allah senang, sudah Rasulullah senang, itu terus mau diapakan? Kalau tidak diberi berkah, maka lanjutkan kedamaian itu dengan menghayati doa setelah sholat. Menghayati doa setelah sholat. Itu
semuanya tirukan saya ya, termasuk Mas Ishak, tirukan saya Mas Ishak ya. Ya, mitra apa itu dulur El Victor. Allahumma antas salam. Ya Allah, ayo. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha kuasa, memberi kedamaian, kebahagiaan. Wa minkas salam. Hanya darimulah kami akan bisa bahagia. Kami akan bisa berpikir positif. Wa ilaika ya'udus salam. Kepadamu ya Allah. Kami ingin kembali kepadamu dengan kedamaian. Aku senyum. Kami senyum. Engkau senyum menyambut kami. Fahayyina Rabbana bisalam. Maka hidupkan kami ini dengan suasana kedamaian. Fahayyina Rabbana bisalam. Wa adkhilnal jannata darussalam. Masukkan kami semuanya ke dalam surga. Dan itulah puncak kenikmatan dan kedamaian. Nah, kita baca sekali lagi. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina Rabbana bisalam. Wa adkhilnal jannata darussalam. Masya Allah. Ini doa kita lah. Doa hari ini juga tidak main-main. Diamini oleh orang soleh-soleh itulah. Ini soleh, solihah, soleh, solihah, soleh, solihah, solihah, soleh, solihah. Mungkin kesalehannya tidak pada sholatnya, tidak pada puasanya, tetapi pada sedekahnya. Masya Allah. Mungkin sedekahnya tidak, tetapi bakti kepada orang tuanya. Mungkin kesalehannya bukan bakti pada orang tuanya, tetapi kepada anak orang tua yang berjuang mati-matian untuk sekolah anaknya. Ya Allah. Saya doakan semuanya Idul Fitri bahagia, dan kita rasakan, kita rayakan Idul Fitri sampai Idul Fitri berikutnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Baik. Ya, baik ya. Pagi yang berbahagia ini Jumat loh ya. Jumat itu Sayyidul Ayyam. Masya Allah. Bahkan salah satu hadis itu menyebut Jumat itu hari raya pekanan. Oh, hari raya pekanan ya Prof ya. Ya. Hari ini saya akan menyampaikan topik ini mendekat Nabi dengan bau wangi. Mendekat Nabi dan malaikat, lebih dekat dengan Nabi dan malaikat dengan bau wangi. Masya Allah. Dengan wewangian ya. Apa topik kita? Lebih dekat dengan Nabi dan malaikat, lebih dekat melalui wewangian. Masya Allah. Dan ini bisa Anda lihat di buku Terapi Sholat Bahagia halaman 101, 102. 101 dan 102. Baik, Dulur El Victor, silakan buka buku Anda di halaman 101 sampai 102 ini ya Prof ya. Buku Terapi Sholat Bahagia, halaman 101 dan 102. Di situ itu ada poin kelima, siapkan wewangian. Nah, saya akan berbicara dulu ya. Mengapa kita ini ketika sholat kita dianjurkan untuk menggunakan wewangian? Kenapa gitu? Prof. Ya. Sebab ini ya, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anasin
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa tib wa ju'ilat qurratu aini fi shalah rawahu Nasa'i. Nih. Jadi Anas bin Malik itu adalah anak yang ikut dalam keluarga Rasulullah. Ya. Nah, suatu saat dia mendengar. Nah, sebelum saya terangkan ya, Anas bin Malik itu pernah mengatakan juga, ya, hari raya itu tidak tahunan. Iya. Hari raya tidak tahunan. Nah, terus gimana? Pokoknya kalau Anda itu sehari tanpa dosa, itu adalah hari raya. Masya Allah. Kapan sisa kita? Ya Allah. Jadi menurut Anas bin Malik, ketika Anda, Masya Allah, ketika Anda, kita semuanya, sehari semalam 24 jam, tidak ada dosa yang kita lakukan. Dosa lewat mata tidak, dosa lewat HP tidak, dosa lewat mulut tidak, dosa lewat lintasan hati yang bersahwat kepada, katakan bersahwat kepada orang yang bukan suami atau istri kita, atau kita masih rasa suudzon kepada orang. Pokoknya sehari itu tanpa dosa, itulah hari raya. Masya Allah. Anas bin Malik. Ya Allah. Sehari tanpa mengecewakan orang, hari raya. Sehari tanpa membuat orang-orang itu tersinggung, hari raya. Ya Allah. Sehari tanpa ini ada lintasan hati buruk sangka kepada orang, hari raya. Luar biasa. Nah, Anas bin Malik ini pernah mendengar Rasulullah begini, hubbiba ilayya min dunyakum. Saya ini ditakdirkan Allah senang kepada an-nisa wa tib, satu wanita. Senang. Senang. Jadi Rasulullah menggambarkan sebagai manusia biasa. Yang senang kepada istri. Lah kalau Nabi tidak ada rasa senang kepada istri, terus apa kita sebut benci? Ayo, lawannya senang itu apa? Benci. Ya benci. Masa kita berani mengatakan Nabi itu benci sama istri? Ya, buatan. Nah iya toh. Senang. Senang kepada wanita. Nah, kalau nggak ada senang pada wanita, bagaimana Nabi bisa punya cucu, bisa ketemu anak? Iya. Nabi punya cucu namanya Hasan Husain. Masya Allah. Itu Nabi pernah mengatakan, dua orang itu, cucu Nabi itu besok akan menjadi ketua kelompok pemuda-pemuda surga. Masya Allah. Iya, pemuda. Ya saya panggil itu kadang-kadang kalau sholat, ya Sayyida Syababil Jannah. Syababil Jannah, ya Prof. Ya, kalau saya panggil. Pada waktu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi, dan keluarganya, keturunannya itu. Salam untuk Rasulullah dan untuk istri Rasulullah serta anak Rasulullah dan cucu Rasulullah. Hasan Husain itu saya panggil, ya Sayyida Syababil Jannah. Wahai dua orang yang akan menjadi ketua kelompok pemuda-pemuda surga. Masya Allah. Itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi, surat tahiyat itu, tasyahud. Dan juga Raihanata Rasulullah, ya Raihanata Rasulullah. Selalu saya sebut juga, wahai dua orang yang menjadi penghibur Rasulullah. Masya Allah. Ya itu. Itu di tasyahud akhir ya? Iya, kan tasbihnya kan melalui itu, Mas. Assalamualaikum Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Berikan sholat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Nah, istri kan keluarganya, anak kan keluarganya, cucu keluarganya. Iya. Wahai Allah, sampaikan salam saya, sholawat saya kepada Rasulullah, istri Rasulullah, anak-anak Rasulullah dan cucu Rasulullah. Masya Allah. Saya kalau itu saya itu walakat itu sedang saya panggil, ya Sayyida Syababil Jannah wa ya Raihanata Rasulillah. Nah gitu.
Masya Allah. Nah, jadi Nabi itu senang pada wanita. Nah sekarang kalau kita itu senang pada wanita, itu boleh. Boleh ya, bro? Lah ya boleh lah. Masa kita kalau lawannya cinta apa? Benci ya. Cinta. Kita cinta istri. Dan Nisa di sini tidak hanya sebagai seorang istri loh ya. Karena Nisa di sini Nabi senang pada wanita karena wanita itulah yang melahirkan penerus Rasulullah, penerus generasi Rasulullah. Kalau nggak ada wanita yang bisa mau melahirkan dan mau hamil, masa ada orang sampai sekarang? Yang lahir tanpa ibu kan hanya satu, Adam. Nah, sekarang sekian miliar manusia itu lahir melalui ibu. Kalau nggak ada ibu yang mau hamil, maka Nabi itu cinta kepada wanita yang setia kepada istrinya, suaminya, wanita yang mau hamil dan mau melahirkan. Masya Allah. Nah, aku ditakdirkan Allah senang kepada wanita. Hubbiba ilayya. Jadi rasa cinta itu tumbuh dari Allah, diberikan Allah. Itu loh dulu Mas ada lagu lama, mungkin Mas Ishak belum lahir lah gitu. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Masya Allah. Dan takkan hilang selamanya. Terus karena dari takdir Allah yang Maha Kuasa. Masya Allah. Ada lagunya juga ya? Ada. Masya Allah. Rasa cinta itu. Oke ya. Terus apa lagi yang disukai Nabi? Watib dan wewangian. Wewangian. Jadi Nabi senang apa? Wanita dan juga watib dan juga wewangian. Ya kan? Wewangian. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan puncak kesenangan saya dalam hidup ini bukan ketika melihat tontonan. Nah, puncak kebahagiaan, ketenangan saya, kata Nabi itu bukan ketika melihat bunga-bunga itu. Masya Allah. Bukan itu ya, Bro? Enggak. Kebahagiaan yang tertinggi itu bukan ketika dimasakkan yang enak oleh istri. Bukan. Apa? Lantas apa, Prof? Sholat, Mas. Sholat, Prof. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Jadi kalau saya sholat itu ya itu senang. Saya merasa didampingi Allah yang Maha Kuasa. Masya Allah. Saya didampingi Allah, dekat dengan Allah yang Maha Memberi. Toh? Saya didampingi Allah yang Maha menjaga saya dari ancaman orang. Senang. Saya didampingi Allah yang Maha Kuasa menyembuhkan saya. Loh, senang. Saya senang didampingi Allah yang mau mendengar curhat saya. Masya Allah. Saya senang dekat dengan Allah yang menghidupkan saya. Senang. Merasakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan aku merasakan bahwa sholat itu saya ditakdirkan Allah, diberi kekuatan Allah untuk bisa merasakan nikmatnya sholat itu. Masya Allah. Nah, maka pelatihan sholat itu kita adakan ya. Karena saya ingin menularkan kebahagiaan. Saya ingin tahu rahasia Rasulullah, bagaimana Rasulullah menghilangkan mau marah nggak jadi marah, putus asa nggak jadi putus asa. Itu bagaimana? Saya menulis buku terapi salat bahagia ya itu. Masya Allah. Bagi yang belum memiliki, saya kira segera saja miliki ya. Karena buku ini menurut saya penting ya. Silakan menghubungi Radio Al Victor ini atau menghubungi Mbak Zaro 081231304333 081231304333 ya. Nah, begitu. Jadi wewangian. Nah, ada hadis Nabi lagi, arba'un min sunanil mursalin. 4
warisan para nabi, para rasul. Masya Allah. Para rasul itu ya Prof ya? Semua rasul itu meninggalkan warisan ajaran ini. Keempat hal itu ya Prof ya? Satu adalah al-haya. Apa itu? Malu ya Prof. Masya Allah. Malu. Malu. Bukan malu kepada tetangga. Kalau malu ke tetangga bisa pindah rumah. Ya? Bukan malu kepada lingkungan. Kalau pindah lingkungan bisa menghilang, kita bisa menghilang dari lingkungan itu. Bukan malu kepada Allah. Ya Allah. Contoh ini pemirsa dan pendengar. Contoh ya. Allah tidak pernah itu sedetik pun tuh lepas mengontrol kita, memberi sesuatu pada kita. Jadi sekarang rasakan denyut jantung Anda itu. Dek, 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 dek. Ya. Siapa yang menggerakkan? Allah. Ya Allah. Ketika Allah itu berbuat baik kepada kita, lalu pada jam yang sama, menit yang sama, kita kok berdosa kepada Allah. Paham toh? Katakan gini, Mas Ishak lagi mijeti saya, ya, memberi balsem ini, kemudian masa saya tempeleng, gimana? Di mana kita ini waras enggak? Iya, Prof. Di saat Mas Ishak itu memberikan sesuatu kepada saya, memperhatikan saya, lalu saya tempeleng, atau saya ngomong yang jelek-jelek. Ishak tuh gimana ini kok kelakuannya seperti begini? Loh, masa begitu? Lah kita tuh banyak sering melakukan itu, Mas. Ketika Allah tuh memberi sesuatu kepada kita, kita justru bermaksiat. Iya, durhaka kepada Allah. Malu. Al-haya wa ta'attur wewangian. Nah, wewangian itu para nabi. Jadi Nabi Adam juga wewangian. Dari dulu berarti ya, Prof. Iya, Masya Nabi Adam, Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi semuanya itu senang wangi. Wasiwak dan gigi yang bersih. Gigi yang bersih ya, Prof. Iya. Bukan bersiwaknya. Menjaga kebersihan gigi. Antara lain dengan siwak. Ya toh? Iya, Prof. Membersihkan gigi kan tidak harus dengan siwak. Iya. Kecil saya kan, saya diambilkan sepetnya kelapa itu, terus digini-ginikan toh. Iya. Itu ya apa saja. Itu. Wan nikah dan nikah. Nah sekarang Nabi itu senang wangian apa enggak? Senang, Prof. Oke. Jadi kalau kita menggunakan wangi, Nabi senang apa enggak? Pasti senang. Apalagi ketika kita sholat, ya. Apalagi ketika kita sholat, ya Nabi senang. Malaikat senang. Itu loh. Allah juga senang juga. Allah, kalau ukurannya sederhana, kalau Nabi senang itu Allah pasti senang. Masya Allah. Kalau Nabi benci, Allah pasti benci. Oh, standarnya di situ. Udah itu. Nah, padahal ini Mas ya. Siapa tadi Anas? Masih ingat Anas tadi? Anas bin Malik. Ya, siapa tadi? Ikut Rasulullah sejak anak-anak ya. Ya, khodamnya sejak kecil. Iyalah. Dia pernah mengatakan begini, saya ini tidak pernah mencium bau harumnya minyak wangi. Saya sudah pernah mencium bau minyak wangi. Itu ada ambar, ada misk, itu. Tapi kalah dengan keringatnya Nabi. Keringatnya, Bro. Ya Allah, Masya Allah. Nabi itu keringatnya itu harum. Keringatnya yang harum. Saya membaca hadis ini, ya Allah, merinding saya. Masya Allah. Keringatnya itu harum. Dan dikatakan juga, kata Anas ini, namanya sejak kecil ikut ya bentuknya. Saya ini sudah pernah menyentuh jenis macam-macam sutra. Iya. Ya. Sutra dibaj, sutra apa itu harir.
macam-macam itu ya. Tapi tidak selembut kulitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Itu pun Nabi masih menggunakan parfum. Padahal sudah wangi ya, Prof. Lalu kalau Mas Ishak baunya tidak seharum Rasulullah, terus tidak menggunakan wewangian, mana? Ali ketiaknya membuat orang pingsan, toh? Nah, kok tidak menggunakan wewangian? Nabi saja yang wanginya luar biasa. Wanginya seperti itu, menggunakan wewangian. Ya Allah, Masya Allah. Dan apakah boleh begitu itu? Ya boleh. Kenapa tidak boleh? Ya senang. Bahkan Rasulullah mengatakan, nah ini Rasulullah mengatakan, Inna hadza yaumu 'idin ja'alahu Allah lil muslimin. Hari Jumat itu adalah hari raya mingguan, pekanan untuk orang Islam. Faman ja'a ila Jum'ah falyaghtasil. Jika hari Jumat maka pada hari Jumat maka mandilah, sempurna, keramas. Keramas juga ya? Ya keramas. Kalau hanya mandi biasa tidak dapat sunnah. Oh gitu ya. Jadi yang namanya Jumat itu mandi itu full, sempurna. Gimana kalau tanpa keramas? Ya dapat pahala, cuma tidak sebesar yang full itu tadi, Masya Allah. Sebab rambut kita ini, mohon maaf saja, yang tertutup kopiah begini ini bau loh Mas. Tertutup helm itu bau loh Mas. Iya Pak. Bau itu. Apalagi sudah 2 hari tidak keramas loh. Iya. Baunya tidak enak. Dan kalau bau tidak enak, itu para malaikat itu tidak mau mendekat. Masya Allah. Bahkan ada tulisan ini Abu Toha Abdus Sattar yang saya tulis di buku Terapi Salat Bahagia itu, malaikat itu sakit hatinya kalau mendekat orang yang baunya tidak enak. Sakit hati ya, ya malaikat. Sakit hati. Terus sakit hati lagi kalau ada orang sakit hati karena bau orang itu. Masya Allah, tambah 2 kali lagi. Nah itu wewangian. Maka kalau orang itu beri wewangian, ya berarti orang itu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaan, bolehkah ada campuran alkohol? Ya. Apakah harus murni wewangiannya, Bro ya? Gimana, Bro? Nah, ini saya sampaikan di dalam pembahasan masalah wewangian itu pada Muktamar NU ke-23 di Solo tahun 1962 loh Mas. 1962. Lama loh, sampean belum lahir. Masanya akhir-akhir Soekarno ya, Bro. Iya. Itu mengatakan boleh asalkan itu tidak banyak. Masya Allah, tidak banyak ya, Prof ya. Asalkan tidak banyak. Gitu. Ya, asalkan tidak banyak. Oke ya, nanti akan kita lanjutkan setelah ini. Masih ada waktu kira-kira Mas? Masih ada waktu ini Prof ya. Tapi kita break dulu ya Mas ya. Boleh Prof ya. Baik Dulur Al-Victor, kita lanjutkan kembali Dulur Nj. Ngaji kita bersama guru kita Bapak Profesor Dr. K. Haji Muhammad Ali Aziz MAG. Baik, ini sudah masuk beberapa pertanyaan Prof. Ini banyak ya Prof ya. Iya. Satu persatu boleh ya Prof ya. Boleh. Ini tidak ada namanya hamba Allah. Assalamualaikum Prof Ali, mohon solusinya Prof buat ibu saya yang masih sakit hati dengan perkataan anak laki-lakinya sehingga sampai sekarang masih belum legowo. Mohon solusinya Prof. Matur nuwun. Ya, saya jawab secara langsung ya. Jadi bacakan Fatihah aja terus sampai nanti ibu itu luluh ya. Mungkin tidak harus sekarang ya.
tapi dibacakan Fatihahnya terus, kemudian di saat itu tetap mendekatlah, walaupun diludahi tetap mendekatlah. Masya Allah. Iya, kesukaannya apa itu belikan lontong balap kalau suka, walaupun tadi nanti dibelikan dibuang tetap belikan lagi. Ya, kemudian belikan apa lagi, mamanya dibelikan kerudung yang dia suka apa, walaupun dibakar tetap belikan lagi. Tidak berputus asa ya, Prof, yang Tidak putus asa. Dan itu walaupun dibakar tetap dapat pahala kita ini. Anak itu ya. Kemudian ketika memberi makanan diinjak-injak, dibuang ke sampah tetap dapat pahala. Tetap ya. Dapat pahala dua. Satu, tetap berusaha untuk melunakkan hati ibunya, tetap berbakti pada ibunya, dan sabar. Diperlakukan begitu. Kalau misalkan putus asa termasuk durhaka atau tidak, Bro? Putus asa tidak boleh, berarti kan membiarkan ibunya, membiarkan dia dalam keadaan dibenci ibunya dan membiarkan ibu nanti membawa dendam itu sampai akhir hayat. Kasihan loh. Oke, lanjut. Ya, baik. Selanjutnya, Prof, dari Ibu Novi Gedangan. Assalamualaikum, Prof. Saya menanyakan apakah anak yang keguguran umur 2 bulan, apakah harus sering dikirim doa? Umur 2 bulan kan masih belum diberi ruh. Dan apakah anak umur 2 bulan di akhirat besok bisa menjadi besar? Mohon pencerahannya, matur nuwun. Ya, namanya anak wallahu alam ya. Tapi karena itu anak itu dari anak itu kan karunia Allah toh. Walaupun diberi makhluk, apakah bisa memberi syafaat pada orang tua? Wallahu alam, tetapi yakin sajalah. Karena itu yang mempertemukan sampai menjadi anak itu kan Allah. Masya Allah. Kan gitu. Lalu Allah mengambil, bagaimanapun rasa kecewa kan ada tuh. Gelo. Nah, rasa gelo itu nanti diimbangi. Nanti mungkin insya Allah lah, nanti bisa saja Allah dengan rahmatnya mengobati cobaan itu dengan Allah nanti mencoba. Ini anak yang dulu gugur dulu itu. Sekarang saya hidupkan dan ini untuk mendampingi kamu. Ya Allah. Masya Allah. Lanjut. Dari Bu Yani Citra. Assalamualaikum, Prof. Izin bertanya, bagaimana melepaskan emosi yang kita kira sudah hilang dengan telah memaafkan, namun ternyata emosi tersebut masih ada, melekat dan terpendam di dalam diri kita. Apakah ada zikir yang bisa menunjang hal itu? Prof, kapan ada seminar terapi sholat bahagia lagi dalam waktu dekat, matur nuwun? Ya, sebentar lagi akan kita adakan ya dengan Radio Al Victor ini. Masya Allah. Nah, bagaimana cara menghilangkannya itu? Usaha terus, minta tolong kepada Allah. Dalam Al-Quran dikatakan apa itu? Ginilah ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Dengan nama Allah tidak ada yang bisa menjauhkan orang dari yang tidak baik itu kecuali Allah. Kalau melupakan itu mungkin tidak harus ya, Mas ya. Tidak harus ya, Prof, ya, melupakan. Tidak harus, karena sulit. Ya, dia pernah membakar rumah kita namanya. Pasti ingat ya. Ingat, tapi boleh ingat karena itu manusiawi. Tetapi setiap ingat dikatakan ya dulu itu luar biasa, tapi demi Allah saya maafkan. Ya Allah. Gitu ya. Tidak bisa harus melupakan, memori kok. Tapi yang tertinggi adalah melupakan. Iya. Jadi dulu itu Rabi'ah Al-Adawiyah, perempuan yang paling terkenal itu. Ketika ada beberapa laki-laki yang melamar syekh besar itu, tertarik dengan Rabi'ah itu, karena kecerdasan dan ibadahnya yang luar biasa. Terus begini. Ya baik, nanti saya akan mau dinikahi oleh orang yang bisa menjawab pertanyaan saya. Gitu. Bagaimana kamu menyikapi sebuah cobaan? Gitu. Masya Allah. Pertanyaannya seperti itu ya, yang satu. Yang satu Syekh Hasan Bisri ya sabar. Terus yang ini apa? Ya ini, yang ini apa? Yang ini apa? Maaf, satu pun tidak ada yang bisa saya terima karena salah semua. Masya Allah. Sebab menurut saya itu yang terbaik untuk apa itu? Cobaan. Ya cobaannya adalah melupakan. Masya Allah. Akhirnya nggak ada. Akhirnya Robiah sampai meninggal nggak meninggal. Nggak menikah ya, Bro? Nggak menikah. Oke, lanjut. Baik. Selanjutnya dari
Ya, Istandes nih ya. Oh, masih menyimak ini ya. Mohon maaf lahir dan batin ini ya, Prof ya. Oke, sama-sama lahir Ya. batin. Dari Pak Denur ya. Assalamualaikum Prof dan Mas Ishak. Mohon maaf lahir dan batin Prof. Mau tanya, apakah sholat kita tidak sah ketika bermakmum pada imam yang membaca Al-Fatihahnya tidak dengan basmalah? Bagaimana kalau kita terlanjur bermakmum, matur nuwun? Oh, sah-sah saja. Kenapa? Sah. Kenapa? Sah tetap ya Prof ya. Satu, jangankan yang membacanya itu pelan ya. Lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bacanya lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bacanya biasanya lembut. Kalau di Makkah Madinah itu bismillah tapi lembut. Lembut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh. Masya Allah. Sah. Ya. Selanjutnya Prof, dari hamba Allah. Assalamualaikum, saya hamba Allah. Gimana caranya mengikuti sholat terapi bahagia dan pengen memiliki bukunya tapi tidak ada biaya? Kalau kamu wanita pakai uangian gimana Ustadz? Karena kan wanita pakai uangian kalau keluar rumah itu katanya tidak boleh. Ya begini ya. Yang buku ya, silakan aja datang ke Al Victor ya. Nanti suatu saat akan saya sediakan gratis. Yang tidak mampu ya. Yang nggak mampu ya Prof. Nggak mampu. Ya, betul-betul nggak mampu. Yang kedua, yang untuk pelatihan terapi sholat bahagia nunggu nanti pengumuman gratis untuk duafa. Pelatihan sholat ya. Iya, Prof. Nanti kita adakan. Mudah-mudahan saya masih sehat. Amin. Ya? Amin. Apalagi tadi itu? Kalau memakai wewangian tapi untuk wanita. Sekarang lawannya wangi itu apa? Bau, Prof. Bau. Bau tidak sedap ya. Apa boleh kita perempuan keluar dengan bau yang menyebabkan orang tidak nyaman ya? Nggak boleh. Nah, iya. Kalau begitu tengah-tengah. Tidak terlalu harum, tidak terlalu busuk, jadi tengah-tengah. Jangan mencolok. Lawannya wangi itu apa? Ya kan busuk. Busuk, bau busuk. Terus apa nanti kata dunia? Kalau setiap ketemu wanita busuk pasti muslimah. Masya Allah. Terus nanti kalau ada orang masuk Islam, oh kamu sekarang masuk Islam ya? Kamu mengikuti ajaran orang bau busuk itu? Hah? Oke. Lurus ya, Masya Allah. Baik. Lanjut, ada 5 menit terakhir, Prof. Oh gitu. Ya. Baik, nanti akan kita sambung nanti berikutnya masih tentang wangian ya. Iya, Prof. Karena menarik sekali bicara wangian ini. Dan ini masalah yang sering kita sepelekan. Ya. Kita sepelekan. Ya, Masya Allah. Kita sekarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna wa minkum ya Allah. Taqabbal Allah minna wa minkum. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana. Terimalah ya Allah salat kami. Wa siyamana, terimalah puasa kami. Amin ya Allah. Wa takhasyu'ana, dan kekhusyuan kami. Wa tadarru'ana wa la tadrib biha wujuhana wa tammim taksirana. Ampunilah, sempurnakan apa yang kurang dalam puasa dan sholat kami. Amin ya Allah. Allahumma ja'alna minal a'idina wal faizin. Jadikan kami semua menjadi orang-orang yang kembali menjadi orang yang baik, yang suci. Wal faizin, jadikan kami orang yang sukses dunianya dan akhiratnya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma takhulu bi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, ya Karim, berikan kami kekuatan iman yang mendekatkan kami kepada Engkau ya Allah, yang membuat kami taat kepadamu. Wa min khasyatika ma takhulu bi bainana wa baina ma'asik. Dan ya Allah, berikan kami keimanan yang mampu menjauhkan kami dari maksiat. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah nggih, matur sembah nuwun. Terima kasih Prof Ya, atas ilmunya sama-sama. pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.